Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Afrizal, asal Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi dengan NIM 170101187 dari kelas D. Baiklah, di sini saya akan membahas topik materi, yaitu yang pertama anestetika, yang kedua antidepresi, yang ketiga obat-obat SSO, sistem saraf otonom. Yang pertama, anestetika. Pengertiannya, anestesi atau pembiusan berasal dari bahasa Yunani an, tidak, tanpa, dan aesthetos, persepsi, kemampuan untuk merasa. Secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Istilah anestesi digunakan pertama kali oleh Oliver Wendell Holmes SR pada tahun 1846. Anestetika terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama anestesi umum, senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem syaraf pusat sampai derajat tertentu. Yang kedua, anestesi lokal. Jenis anestesi yang hanya melumpuhkan sebagian tubuh manusia dan tanpa menyebabkan manusia kehilangan kesadaran. Selanjutnya, penggolongan dan contoh senyawa obat anestetika. Kelompok yang pertama, anestesi umum, terbagi menjadi dua golongan, yaitu anestesi parenteral dan anestesi inhalasi. Contoh dari anestesi parenteral yaitu tiopental dan propofol, paling banyak digunakan. Ketamin untuk pasien asma dan anak-anak, etomidat untuk pasien beresiko hipotensi dan iskemia jantung. Contoh dari anestesi inhalasi yaitu enfluran, isofluran, sevofluran, N2O, dan halotan. Adapun kelompok anestesi lokal terbagi menjadi dua golongan, yaitu anestesi topikal dan anestesi infiltrasi. Anestesi topikal ini menimbulkan efek anestesi dan dikombinasi dengan vasokonstriksi. Contohnya tetrakain. Ini untuk anestesi pada mukosa hidung. Lidokain, benzokain, ini untuk anestesi mukosa mulut dan faring. Proximethakain untuk anestesi pada mata. Oxibuprokain untuk anestesi pada mata. Untuk anestesi infiltrasi sering dikombinasi dengan vasokonstriktor atau epinefrin untuk memperbanyak efek anestesi. Contohnya lidokain. Ini untuk operasi yang berlangsung cepat, kurang lebih 90 menit. Bupivakain ini untuk operasi yang berlangsung cukup lama, kurang lebih 8 jam. Berikut mekanisme kerja dari anestesi umum. Yang pertama, meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendepresi meningkat. Ini mekanisme kerja dari obat enfluran, isofluran, barbiturat, dan propofol. Mekanisme yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya. Ini biasanya pada obat propofol dan barbiturat. Yang ketiga yaitu menghambat reseptor NMDA. Ini biasanya pada obat ketamin, siklopropan, NO, dan xenon. Selanjutnya, mekanisme kerja dari anestesi lokal. Yang pertama, menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan, maksudnya ion Na+ pada salurannya sehingga mencegah terjadi potensial aksi. Yang kedua, penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Berikut macam-macam efek samping dari kelompok anestesi umum dan anestesi lokal.
Yang pertama, anestesi umum, yaitu menurunkan atau menghilangkan gerakan ventilasi dan refleks pada saluran pernafasan. Hipotermia, ini sangat membahayakan. Selanjutnya, hipertensi dan takikardia pasca operasi dan nyeri pasca operasi. Mual dan muntah pasca operasi. Selanjutnya, dari anestesi lokal, yaitu reaksi alergi terhadap obat anestetik, rasa mual dan muntah-muntah, sakit kepala, nyeri punggung, kerusakan gigi, penurunan suhu tubuh hingga hipotermia, dan kegagalan fungsi sistem pernafasan. Selanjutnya, interaksi obat. Kelompok yang pertama yaitu anestesi umum. Yang pertama, thiopental dan propofol. Tidak boleh dicampur dengan obat lain dalam kondisi pH rendah atau asam, karena akan terjadi pengendapan. Yang kedua, etomidat. Tidak direkomendasikan untuk teknik infusi jangka panjang. Selanjutnya, kelompok anestesi lokal. Yang pertama, tetrakain. Peningkatan kadar dengan antikolinesterase, peningkatan aksi pemblokiran neuromuskular suksametonium. Yang kedua, lidokain. Memperpanjang durasi kerja sulfametonium, dapat meningkatkan kadar dari efek benzodiazepin dan aminofilin. Berikut contoh sediaan obat yang beredar di pasaran. Kelompok anestesi umum. Yang pertama, senyawa thiopental, yaitu pentotal transfarma. Sediaan ampul 0,5 gram dan 1 gram. Yang kedua, senyawa propofol, yaitu diprivan. Sediaan injeksi 5%. Yang ketiga, senyawa enfluran, yaitu kompon 347, sediaan inhalation 2% dan 5%. Yang keempat, senyawa isofluran, yaitu airane forane, sediaan cairan inhalasi 250 ml. Kelompok anestesi lokal. Yang pertama, senyawa tetrakain, yaitu tetrakain HCl, sediaan tetes mata 0,5%. Yang kedua, benzokain, yaitu anbesol, sediaan gel 10%, dentopain, sediaan gel 20%. Yang ketiga, senyawa lidokain, yaitu penakain, sediaan ampul injeksi lidokain 20 mg, epinefrin 0,0125 mg per mili. Yang keempat, senyawa bupivakain, yaitu bunaskan, sediaan injeksi 5 mg per mili. Selanjutnya, topik materi antidepresi. Pengertian. Depresi adalah suatu kondisi yang dikarakterisasi oleh perasaan sedih yang terus-menerus, hilang konsentrasi, pesimis, dan khawatir, hilang rasa senang. Ini merupakan jenis penyakit kejiwaan yang paling banyak diderita, dan komplikasi depresi itu sendiri adalah bunuh diri. Antidepresi dikaitkan karena kekurangan neurotransmitter eksitatori monoamin, yaitu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Berikut penggolongan dan contoh senyawa obat antidepresi. Golongan pertama yaitu inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Contohnya amitriptilin, imipramin, protriptilin atau TCA, venlafaxine, duloxetine generasi kedua. Golongan kedua, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Contohnya citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, sertralin. Golongan yang ketiga, antidepresan atipikal. Contohnya bupropion, mirtazapin, nefazolon.
Golongan yang keempat, inhibitor monoamin oksidase. Contohnya penelzin, selegilin, meklobemid. Selanjutnya, mekanisme kerja. Yang pertama, dari golongan inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin, yaitu dengan cara menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Yang kedua, dari golongan inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin, yaitu dengan cara menghambat penguraian serotonin secara selektif. Yang ketiga, dari golongan inhibitor monoamin oksidase, yaitu dengan cara menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Yang keempat, dari golongan antidepresan atipikal, yaitu dengan cara bekerja menyerupai analog serotonin. Selanjutnya, efek samping dari obat antidepresi. Yang pertama, dari golongan inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin, yaitu kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, dan peningkatan bobot badan. Yang kedua, dari golongan inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin, yaitu gangguan fungsi seksual dan gangguan saluran cerna. Yang ketiga, dari golongan antidepresan atipikal, yaitu gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan, dan efek antikolinergik. Dan yang terakhir, yang keempat, dari golongan inhibitor monoamin oksidase, yaitu gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan. Selanjutnya, interaksi obat antidepresi. Yang pertama, dari golongan inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin, yaitu dapat berinteraksi dengan berbagai obat dan makanan. Contoh obatnya yaitu amitriptilin, imipramin, clomipramin, dan doxepin. Yang kedua, dari golongan inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin, yaitu sindrom serotonin. Ini terjadi bila dikombinasi dengan golongan antidepresan lain. Yang ketiga, dari golongan antidepresan atipikal, yaitu tidak boleh digunakan pada penyakit kejang dan gangguan pola makan. Dan yang keempat, dari golongan inhibitor monoamin oksidase, yaitu harus menghindari sejumlah makanan dan obat karena meningkatkan aktivitas adrenergik menyebabkan hipertensi krisis, atau makanan fermentasi atau yang diawetkan, dan obat simpatomimetik. Berikut contoh sediaan obat yang beredar di pasaran. Yang pertama, senyawa amitriptilin, yaitu trilin, amitriptilin, sediaan tablet 25 mg. Yang kedua, senyawa fluoxetin, yaitu kalksetin, sediaan kapsul 10 mg, dan nopres, sediaan kapsul 20 mg. Yang ketiga, senyawa imipramin, yaitu tofranil, sediaan tablet 25 mg. Yang keempat, senyawa sertralin, yaitu aneksin, vetral, zerlin, sediaan tablet 50 mg. Yang kelima, selegilin, yaitu Jumex, sediaan tablet 5 mg. Yang keenam, senyawa mirtazapin, yaitu Mirzap, Remeron, sediaan mirtazapin 15 mg. Yang ketujuh, senyawa bupropion, yaitu bupropion 100 mg, 150 mg, sediaan single dose. Yang kedelapan, senyawa penelin, yaitu penelzin, sediaan 15 mg. Selanjutnya, topik materi ketiga, obat-obat SSO, sistem saraf otonom. Pengertian.
Sistem saraf yang bekerja tanpa mengerintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ, yaitu kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, ekskresi, reproduksi. Pembagian sistem saraf otonom. Yang pertama, sistem saraf simpatis. Obat-obat SSO akan menyebabkan, yaitu yang pertama, menimbulkan efek eksitasi fungsi organ pada umumnya. Yang kedua, mempersiapkan tubuh saat beraktivitas penuh. Yang ketiga, neurotransmitter, yaitu epinefrin, adrenalin, norepinefrin, noradrenalin pada postganglion, asetilkolin, dan preganglion. Selanjutnya yaitu sistem saraf parasimpatis. Obat-obat SSO akan menyebabkan, yaitu yang pertama, menimbulkan efek inhibisi fungsi organ. Yang kedua, bekerja pada kondisi tubuh beristirahat. Yang ketiga, neurotransmitter asetilkolin pada umumnya. Selanjutnya, penggolongan dan contoh senyawa obat dari obat-obat SSO terbagi menjadi 4 golongan, yaitu simpatomimetik, simpatolitik, parasimpatomimetik, dan parasimpatolitik. Yang pertama, simpatomimetik terbagi menjadi 4 golongan, yaitu inhibitor MAO, monoamin oksidase, yaitu tranilisiprowin, pargilin. Yang kedua, inhibitor COMT, entacapon. Yang ketiga, agonis tidak langsung, efedrin, amfetamin, tiramin, dan kokain. Yang keempat, agonis langsung, terbagi menjadi 2, agonis alfa. Kombinasi alfa 1 dan alfa 2, yaitu norepinefrin dan epinefrin. Alfa 2 yaitu klonidin dan alfa metil norepinefrin. Alfa 1 fenilefrin dan metoksamin. Agonis beta, kombinasi beta 1 dan beta 2, epinefrin dan isoprenalin. Beta 2 salbutamol, beta 1 norepinefrin dan dobutamin. Selanjutnya, golongan simpatolitik terbagi menjadi 2 golongan, yaitu dapat menurunkan jumlah epinefrin pada tempat penyimpanannya atau neuron, yaitu reserpin, guanetidin, betanidin. Yang kedua, antagonis adrenoreseptor atau reseptor adrenalin terbagi menjadi 2, yaitu alpha blocker, kombinasi alpha 1 dan alpha 2, yaitu fenoksibenzamin, ventolamin, alpha 1 prazosin. Yang kedua, beta blocker, kombinasi beta 1 dan beta 2, yaitu propanolol, nadolol, timolol, pindolol, dan carvedilol. Beta 2 atenolol, acebutolol, dan metoprolol. Selanjutnya, golongan parasimpatomimetik terbagi menjadi 2 golongan, yaitu parasimpatomimetik langsung. Contohnya karbakol, pilokarpin. Ini untuk indikasi glaukoma. Yang kedua, parasimpatomimetik tidak langsung. Contohnya ada 2, yaitu neostigmin, fisotixmin. Ini untuk mengembalikan kontraksi otot pasca operasi. Selanjutnya rivastigmin, donepezil, yaitu untuk mempertahankan fungsi kognitif pasien Alzheimer. Golongan yang keempat, parasimpatolitik, terbagi menjadi 4 golongan, yaitu menghambat sekresi bronkus, yaitu atropin. Ini digunakan untuk pramedikasi anestesi, infak miokardia akut. Yang kedua, menghambat sekresi asam lambung, yaitu pirenzepin. Ini digunakan untuk tukak lambung. Yang ketiga, bronkodilatasi, yaitu ipatropium bromida. Ini untuk bronkitis kronis. Yang terakhir, spasmolitik, N-butil psikoplamin. Ini untuk kolik biliar dan renal.
Berikut mekanisme kerja dari obat-obat SSO. Yang pertama, dari golongan simpatomimetik, yaitu menghambat kerja enzim monoamin oksidase A atau B dengan cara berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin. Contoh obatnya norepinefrin dan dopamin. Yang kedua, golongan parasimpatomimetik, yaitu dengan cara bekerja menyerupai atau mirip neurotransmitter asetilkolin sehingga meningkatkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. Yang ketiga, dari golongan simpatolitik, yaitu dengan cara menurunkan aktivitas syaraf simpatis. Yang keempat, dari golongan parasimpatolitik yang bekerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. Selanjutnya, efek samping dari obat-obat SSO. Yang pertama dari golongan simpatomimetik, yaitu tremor, agonis beta 2, mulut kering dan sedasi, agonis alfa 2, hipertensi dan aritmia, agonis alfa 1. Yang kedua, golongan simpatolitik, yaitu hipotensi postural dan sinkop, alfa 1 antagonis, bradikardia dan dapat memperburuk kondisi gagal jantung dan infark miokardium. Peningkatan resistensi saluran nafas, beta antagonis. Yang ketiga, dari golongan parasimpatomimetik, yaitu diaforesis, diare, kram perut, sulit mengakomodasi mata, hipotensi. Dan yang keempat, parasimpatolitik, yaitu serostomia, konstipasi, pandangan kabur, obstruksi saluran cerna. Berikut interaksi obat SSO dari golongan simpatomimetik, yaitu pemberian bersama tetes mata mengandung timolol dengan penghambat kanal kalsium oral, guanetidin, beta blocker, antiaritmia, glikosida digitalis atau parasimpatomimetik berpotensi memberikan efek adisi yang menimbulkan hipotensi atau bradikard. Dari golongan simpatolitik dapat menyebabkan eksitasi dan hipertensi pada pasien yang menerima monoamin oksidase inhibitor MAOI. Dari golongan parasimpatomimetik dapat meningkatkan risiko aritmia bila pilokarpin diberikan bersama. Propanolol dapat memberikan efek antagonis terhadap efek neostigmin dan piridostigmin. Dari golongan parasimpatolitik, menderita glaukoma, penyumbatan saluran kemih, gangguan kelenjar prostat, penyakit ginjal, stenosis pylorus, dan miastenia gravis. Berikut sediaan obat yang beredar di pasaran. Yang pertama, golongan simpatomimetik. Senyawa efedrin, yaitu Asmadex, sediaan efedrin 130 mg. Senyawa entacapone, yaitu Comtan Stadevo, sediaan tablet 200 mg. Yang kedua, golongan simpatolitik. Senyawa reserpin, yaitu Neurobion Forte 5000, sediaan 100 mg. Senyawa timolol, yaitu Isotic Adretor, sediaan drop 0,25%. Yang ketiga, golongan parasimpatomimetik. Senyawa pilokarpin, yaitu Miokar, sediaan drop. Senyawa neostigmin, yaitu Prositigmin, sediaan 1 ml per 0,5 mg. Yang keempat, golongan parasimpatolitik. Senyawa atropin, yaitu Isotic Cycloma, sediaan 1-2 mg. Sekian penjelasan dari topik materi anestetika, antidepresi, obat-obat SSO sistem saraf otonom.
Saya Muhammad Arif Afrizal mengucapkan terima kasih pada para penonton yang telah menyaksikan video presentasi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan sahamnida. Syukron.